wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan penjelasan 40 hadis menjaga lisan. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-12, yaitu kalimat yang sangat ringan diucapkan akan tetapi besar pahalanya di sisi Allah. Kalimat yang sangat ringan diucapkan akan tetapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani artinya dua kata. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalimat. Dua kalimat, khafifatani, yang keduanya ringan, alal lisani, bagi lisan, thaqilatani, keduanya berat, thaqilatani, keduanya berat, fil mizani, di timbangan, di mizan, timbangan amal. Habibatani, ini adalah sifatul musyabbahah, musyabbahah dengan isim maf'ul, ay mahbubatani, sangat dicintai, keduanya sangat dicintai. Ilar rahmani, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Ar-Rahman, yaitu Allah. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah seraya memujinya, mensucikan dan memuji Allah. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-rahmani, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan dan sangat berat di timbangan. Begitu pula sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ketika kita ingin memperhatikan apa yang kita ucapkan dan dipastikan itu memiliki faidah, manfaat, agar kemudian kita tidak terjerumus pada pertanggungjawaban yang sangat besar ketika kita tidak mengetahui dampak daripada perkataan kita itu. Maka kemudian syariat datang. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana lisan kita itu disibukkan dengan kebaikan,
Di antaranya adalah dengan hadis ini yang menjelaskan dua kalimat yang sangat mulia, padahal sangat simpel, sangat mudah diucapkan, tapi sangat berat timbangannya, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang memiliki pahala keutamaan yang sangat besar. Sebab dua kalimat ini mengumpulkan at-tanzih, bagaimana mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tujuan penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menghendaki kalian tidak beribadah, kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi. Bihamdi adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memuji bagi orang yang memujinya. Allah akan menyebut bagi orang yang menyebutnya. Bukankah ketika kita salat kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu, Allah mendengar, liman bagi orang yang hamidahu, yang memujinya, yang bersyukur kepadanya, yang memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pujian hendaklah hanya ditujukan kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Semua pujian itu mutlak, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Faedah dari hadis ini, yang pertama, kalimatani dalam kurung kata. Kalimat dalam kurung kata, dimaksud kalimat kata. Arti dari, kalau dalam bahasa Arab mengatakan kalimatun, berarti artinya kata. Ya. Kalimah di dalam bahasa Arab terkadang yang dimaksudkan dengan kalam, yaitu kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab namanya kalam. Ya. Bahasa Arabnya kalimat, kalam. Bahasa Arabnya kata, kalimatun. Ya, dan ini dijelaskan di dalam Alfiyah Ibnu Malik, mengatakan wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Adapun kalimat terkadang diartikan dengan kalam. Misalnya kalimatut tauhid, kata tauhid. Apa itu kata tauhid? La ilaha illallah. Itu bukan kata, itu kalimat. Ya, itu bukan kata, tapi kalimat. Makanya kalimatani, dua kata. Tapi setelah kita melihat ternyata dua kalimat. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Faedah yang kedua, terkadang amalan yang ringan mengandung pahala yang besar. Terkadang amalan yang ringan mengandung pahala yang besar. Sebab kita mengenal bahwa al-jaza'u min jinsil amal, yaitu pahala tergantung dari jenis amal. Kalau berat juga pahalanya, kalau ringan juga pahalanya. Tapi ternyata sebagian amal itu kelihatan ringan, akan tetapi sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ini, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallahi bihamdih subhanallahil azim. Ya. Tapi secara umum al-jaza'u min jinsil amal, bahwa pahala yang akan didapatkan oleh seseorang tergantung dari amalnya. Atau maaf, al-ajru ala qadril masyaqqah.
bahwa pahala itu adalah sesuai dengan kadar kesulitan. Itu yang saya ingin sebutkan tadi. Al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa pahala tergantung dari kadar kesulitan melakukannya. Semakin sulit dilakukan, maka semakin besar pahalanya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Tidak seluruhnya seperti itu. Sebagian ada amalan yang ringan, yang mudah dilakukan, akan tetapi pahalanya begitu besar. Yaitu diantaranya adalah hadis kita surat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Faedah yang ketiga, memaksimalkan fungsi lisan untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Memaksimalkan fungsi lisan, ya, untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pasti berbicara, orang pasti berucap, orang pasti mengeluarkan kata-kata, tapi ketika kita mengucapkan sesuatu, maka sedapat mungkin itu kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, meyakini adanya timbangan amal, adanya mizan, bahwa amal kita akan ditimbang, ya. Wal waznu yawma idzinil haqq, bahwasanya timbangan pada hari itu benar. Kemudian yang kelima, senantiasa berzikir dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita berzikir dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lisan ini kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, dia akan sibuk dengan sesuatu yang kalaupun itu bukan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ya, makanya sangat banyak zikir-zikir yang diajarkan dalam hadis-hadis yang sahih untuk menggantikan perkataan yang sia-sia dengan perkataan-perkataan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13. Merubah kemungkaran dengan lisan. Merubah kemungkaran dengan lisan. Kita melihat sesuatu yang mungkar, maka kita merubahnya dengan lisan kita. Hadis riwayat Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa, ra'a, melihat, minkum, di antara kalian, mungkaran, kemungkaran, fal yughayyirhu, maka hendaklah dia merubahnya, merubah kemungkaran itu, biyadihi, dengan tangannya. Hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam, maka jika tidak, maka fa'in, maka jika, lam, tidak, yastati', dia mampu. Jika dia tidak mampu merubah dengan tangannya, fa bilisanihi, maka dia merubah dengan lisannya, dengan pembicaraan. Fa in lam yastati', maka jika dia tidak sanggup dengan lisannya merubah kemungkaran dengan lisannya, fa biqalbihi, maka dia merubahnya dengan hatinya. Dengan hatinya, maksudnya merubah dengan hati. Maksudnya dengan hati adalah dengan mengingkari kemungkaran itu di dalam hatinya.
dengan mengingkari kemungkaran tersebut di dalam hatinya. Wadzalika, dan yang demikian itu artinya hanya mengingkari di dalam hati, adhaful iman. Adhaf artinya selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman. Mungkar adalah sesuatu atau lawan dari ma'ruf. Lawan dari ma'ruf. Kita ini adalah umat sebaik-baik umat jika kita menjalankan fungsi yang akan menjadikan kita umat yang baik. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummah." Kalian adalah umat yang baik, yang paling baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, engkau menyeru kepada yang ma'ruf, merintahkan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan engkau mencegah dari yang mungkar, dan kalian mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dalam hadis kita ini Rasulullah menjelaskan 3 tahapan dalam merubah kemungkaran. Tahapan yang pertama adalah dengan tangan. Yang kedua dengan lisan, yang ketiga mengingkari di dalam hati. Ya, mengingkari di dalam hati. Sebagian menjelaskan bahwa ini proses. Sebagian menjelaskan bahwa ini melihat dari jenis kemungkaran. Sebagian menjelaskan bahwa ini tergantung kepada orang yang melihat kemungkaran. Sebagian menjelaskan bahwa tergantung jenis kemungkaran. Ada kemungkaran yang bisa dihilangkan, yang dirubah dengan tangan, tak bisa dengan lisan. Ada kemungkaran hanya bisa dihilangkan dengan perbuatan, dengan tangan, tidak bisa dilakukan dengan lisan. Ada kemungkaran yang dapat dirubah hanya dengan lisan, tidak bisa dengan perbuatan. Ada kemungkaran yang hanya harus kita mengingkari di dalam hati. Sebagian menjelaskan bahwa tergantung orang yang melihat, mengatakan bahwa yang berhak merubah kemungkaran dengan tangan yaitu orang yang memiliki kekuasaan, pemerintah. Dia bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, Kemudian yang bisa merubah kemungkaran dengan lisannya dai, di mana dia menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu, yang kemudian dengan ilmu itu menjadi bekal kepada masyarakat sehingga mereka bisa merubah kemungkaran, ya, menjadi kebaikan. Jadi kebaikan. Atau ada orang bukan juga dai, bukan juga pemerintah, tidak ada kekuasaan, dia hanya mengingkari dalam hatinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Wa dzalika adhaful iman. Intinya bahwa kita ini tidak akan lepas dari 3 ini. Apakah kita akan merubah kemungkaran dengan tangan, atau dengan lisan, atau kita ingkari di dalam hati, Sebagai kepala keluarga, dia harus bisa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dalam keluarganya. So, kalau tidak, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di surat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun
ar-ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Tentang apa yang dia pimpin. War-rajulu fi ahlihi ra'in. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanyai, dia akan mempertanggungjawabkan tentang apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun, dan seorang istri di rumah suaminya dia adalah penanggung jawab di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun, dan dia akan bertanggung jawab an ra'iyatiha, tentang tanggung jawab tersebut, tentang kepemimpinan atau tanggung jawab tersebut. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebab kalau amar ma'ruf ini dan nahi munkar ini tidak ada, maka tunggu kehancuran. Dan inilah yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Seperti Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala la'ana alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud. Allah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, ya, ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, atas lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal yang demikian itu karena apa yang mereka telah durhakai dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkar. Mereka tidak mencegah dari yang mungkar, Bani Israel. Sehingga Allah melaknat mereka, sehingga Allah menghancurkan mereka. Ya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Kemudian untuk mencegah dari yang mungkar itu setidaknya ada 3 syarat. Yang pertama, orang yang ingin an-nahi 'anil munkar, orang yang ingin mencegah dari yang mungkar itu harus orang yang mengerti tentang kemungkaran. Orang yang memiliki ilmu. Bagaimana mungkin dia menyelamatkan orang sedangkan dia tidak mengetahui yang mana yang selamat, yang mana yang tidak, yang mana yang menyelamatkan, yang mana yang membinasakan. Al-amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, orang yang memerintahkan ma'ruf dan melarang dari yang munkar itu harus seorang yang memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan, "innama harrama rabbiyal fawahish." Ya. Bahwasanya Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, ma zahara minha wa ma batan. Jadi kita harus mengenal syariat Allah, mengenal apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang menyangka dirinya telah merubah kemungkaran, akan tetapi ternyata melakukan kemungkaran yang lebih besar. Banyak orang yang menyangka dirinya telah melakukan amar ma'ruf, tapi justru sebenarnya menghilangkan yang ma'ruf karena tidak ada ilmunya. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya orang yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran itu mengetahui dan memahami keadaan orang yang melakukan kemungkaran. Harus dia pahami keadaan orang yang melakukan kemungkaran. Seperti yang pernah dijelaskan, bahwa da'i adalah posisinya seperti seorang dokter. Dia tidak memberikan obat sebelum mengetahui jenis penyakitnya, karena dia ingin mengobati. Dan di masyarakat sangat banyak penyakit. Di antaranya penyakit kesyirikan, dan itu adalah penyakit yang paling ganas. Di antaranya adalah penyakit bid'ah, melakukan perkara-perkara baru. Di antaranya adalah penyakit-penyakit kemungkaran yang lain, zina misalnya, minuman keras, judi, ya, riba. Itu adalah hal-hal yang harus penyakit-penyakit yang harus diketahui oleh seorang dai. Sebab
di tempat-tempat tertentu itu memiliki penyakit-penyakit tertentu. Satu tempat dengan tempat yang lain beda penyakitnya. Maka seorang yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar harus mengetahui, setidaknya bertanya tentang penyimpangan, tentang kesesatan, tentang kesalahan-kesalahan yang beredar di tempat tersebut. Baru kemudian dia menyiapkan obatnya. Suatu ketika di hari Jumat, masuk seseorang, Nabi sedang berkhutbah. Orang tersebut langsung duduk. Nabi SAW mungkin Nabi SAW melihat orang tersebut. Bisa saja orang tersebut duduk, dia telah salat. Bisa saja. Tetapi kita dilarang duduk ketika masuk masjid dan kita belum melakukan salat. Belum melakukan salat tahiyatul masjid. Nabi SAW apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah dia mengatakan langsung memerintahkan dia salat? Tidak. Nabi SAW mengatakan as-sallaita, apakah kamu telah salat? Orang tersebut mengatakan belum. Kata Nabi SAW, kum fasalli, berdiri lalu salat 2 rakaat dan ringkaslah salat. Dalam keadaan khutbah seperti itu. Artinya kalau kita tidak tahu apakah orang ini langsung duduk ataukah dia memang salat sebelumnya kemudian duduk, kita tidak tahu, bertanya. Untuk mengetahui obat penyakitnya, kemudian kita kasih obatnya. Dai harusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga syaratnya, hendaklah nahi mungkar itu tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Makanya dakwah itu adalah siasah. Bagaimana kita betul-betul mengatur sedemikian rupa tanpa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Seorang dai, janganlah seorang dai karena tujuannya dakwah kemudian dia menghalalkan yang halal ataukah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi hendaklah nahi mungkar itu tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau misalnya kita ingin nahi mungkar tapi kemudian kemungkarannya lebih besar, jangan lakukan. Dan ini biasanya yang tidak dipahami oleh sebagian dai. Tetap kita harus mempertimbangkan maslahatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbu alladziina yad'uuna min dunillah." Jangan kalian mengejek, mencaci orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fayasubbullaha adwan, sehingga mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, membalas. Mereka mencela tanpa ilmu. Janganlah kalian mencela Tuhannya atau apa yang disembah dengan betul-betul mencela dengan celaan yang menampakkan kepada mereka sehingga mereka balik mencela Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tua. Allah melaknat orang yang melaknat kedua
orang tuanya. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan minal kabairi. Nah, bagaimana orang melaknat kedua orang tuanya? Jelaskan hadis yang lain. Nabi mengatakan minal kabairi, termasuk dosa yang besar ayyashtumar rajulu walidayhi, yaitu seseorang mencaci, mencela kedua orang tuanya. Bagaimana orang mencaci, mencela kedua orang tuanya? Mereka bertanya, ya Rasulullah, hal yashtumur rajul walidayhi? Apakah ada orang yang mengejek, mencela, melaknat kedua orang tuanya? Kata Nabi SAW, na'am, iya. Yasubbu abar rajul, dia mengejek orang tuanya orang lain, bukan orang tuanya yang diejek. Yasubbu abar rajul, dia mengejek orang tuanya orang. Fa yasubbu abahu, sehingga orang tersebut balik mengejek orang tuanya. Wa yasubbu ummahu, dia kemudian ejek lagi ibunya. Wa yasubbu ummahu, kemudian orang itu balik mengejek ibunya. Seperti itu. Ya, tidak boleh kita nahi mungkar tapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Faedah dari hadis ini yang pertama, wajib merubah kemungkaran sesuai dengan tingkat kemungkarannya. Wajib merubah kemungkaran sesuai dengan tingkat kemungkaran tersebut. Jadi ada kemungkaran bisa dirubah dengan tangan, dengan lisan, tapi ada juga yang hanya diingkari dalam hati. Yang kedua, kemudahan di dalam beragama. Kemudahan di dalam beragama. Agama tidak memaksa. Agama menjelaskan kalau kamu tidak mampu, rubah dengan lisan. Kemudahan di dalam beragama. Agama tidak mengatakan tidak, pokoknya harus kurubah dengan tidak. Kalau tidak mampu ini, maka dengan ini. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Kemudian yang ketiga, amar ma'ruf dan mungkar adalah merupakan atau termasuk cabang iman. Nahi amar ma'ruf nahi mungkar termasuk cabang iman. Kemudian yang selanjutnya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan kadang bertambah, kadang berkurang. Iman itu terkadang kuat, terkadang lemah. Iman terkadang bertambah, terkadang berkurang, terkadang kuat, terkadang lemah. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah karena ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang karena maksiat yang dilakukan. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-14, adalah memperbanyak sedekah melalui lisan. Memperbanyak sedekah melalui lisan. Ada yang sudah hafal sampai sini? Hari ini? Sudah ada? Sudah? Belum? Sudah? Hadis ke-14, memperbanyak sedekah melalui lisan. Hadis riwayat Muslim. Panjang ini hadisnya tapi mudah dihafal. Hadis riwayat Muslim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud sini nasan adalah manusia yang miskin, fakir.
bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi SAW yang miskin, qalu, mereka berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ini ghibtah, iri, akan tetapi keiriannya ingin supaya dia memiliki juga seperti itu untuk beramal seperti itu. Yang mengatakan dzahaba ahlud dutsuri bil ujur. Sudah, orang-orang kaya mereka bawa semua pahala. Dzahaba ahlud dutsur al agniya. Ya. Dzahaba bi membawa. Ya. Atau menghilangkan, mengambil semua. Sudah. Semua pahala sudah diambil oleh orang-orang kaya. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kita salat. Ya, artinya kita sama-sama salat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Artinya sama-sama. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi perbedaannya mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Mereka akan membawa pahala tersebut dan kami tidak membawa pahala dari sedekah. Qala, maka kata Nabi SAW, awalaysa, apakah bukan, qad ja'alallahu, Allah telah menjadikan lakum, bagi kalian, ma tasaddaqun, apa yang kalian bisa bersedekah dengannya. Kalian juga bisa bersedekah. Kalian juga bisa bersedekah. Kata Nabi SAW, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih subhanallah itu bernilai sedekah. Kita bisa bersedekah. Subhanallah sudah bernilai sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir Allahu Akbar, semuanya dihitung sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah. Ucapan tahmid kita sudah bersedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Ucapkan la ilaha illallah kita sudah bersedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Amar ma'ruf kita sudah bersedekah. Ketika kita mencegah orang untuk melakukan keburukan atau mengajarkan orang kebaikan, kita sudah mendapatkan pahala sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Wa fi bid'i atau bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada kemaluan kalian sedekah. Ya, sedekah. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah seseorang di antara kami mendatangi syahwatnya kemudian dia berpahala, wa yakunu lahu fiha ajrun, dan dia mendapatkan pahala karena syahwat tersebut? Apakah orang yang mendatangi keluarganya dengan syahwat lalu dia mendapatkan pahala? Qala, maka Nabi mengatakan, ara'aitum, akhbirni, beritakan kepadaku, bagaimana pendapat kalian? Law wada'aha, seandainya orang itu meletakkan kemaluannya, fi haramin, pada sesuatu yang haram, zina, akana alaihi fiha wizrun, apakah dia mendapatkan dosa? Ya, apakah dia mendapatkan dosa? Tentu dia dapatkan dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal. Begitu pula jika seandainya dia letakkan pada yang halal, kana lahu ajrun, maka dia memiliki pahala. Dia memiliki pahala. Faedah hadis ini yang pertama adalah semangat sahabat dalam berlomba, semangat sahabat berlomba dalam kebaikan. Jadi sahabat itu berlomba dalam kebaikan. Mereka memang
menaruh perhatian. Wah, kalau begini orang kaya saja dapat banyak pahala. Masih ada lanjutan riwayat ini. Kemudian beberapa saat kemudian mereka datang lagi mengatakan, wah, mereka kalau tasbih bisa juga, takbir bisa juga. Kemudian Rasul mengatakan, dzalika fadlullah yutihi may yasha. Sudah, itu adalah keutamaan kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Yang kedua, bersedekah tidak mesti dengan harta. Bersedekah tidak mesti dengan harta. Terkadang sedekah selain harta lebih afdal daripada dengan harta. Terkadang sedekah dengan selain harta lebih afdal daripada bersedekah dengan harta. Seperti al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu lebih afdal daripada bersedekah dengan harta. Kemudian yang ketiga, keutamaan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amru ma'ruf, nahi munkar. Keutamaan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, al-amru bil ma'ruf dan an-nahyi 'anil munkar. Itu keutamaan yang sangat besar. Kemudian selanjutnya anjuran untuk meniatkan ketaatan pada perkara yang mubah. Anjuran untuk meniatkan ketaatan dalam perkara yang mubah. Misalnya mendatangi istri itu mubah, tetapi itu bisa bernilai pahala. Kan niatnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini memberikan pelajaran inti bahwa untuk bersedekah tidak mesti dengan harta. Lisan ini modal. Lisan ini adalah modal untuk kita bersedekah. Bersedekah tidak mesti dengan harta, tapi Allah memberikan kita lidah ini, daripada kita gunakan pada hal-hal yang pertanggungjawabannya besar, kenapa tidak digunakan pada sesuatu yang justru bernilai sedekah? Ucapkan subhanallah, ucapkan alhamdulillah, ucapkan Allahu akbar. Al-amru bil ma'ruf, kita memerintahkan orang pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Alhamdulillah, hadis 14 selesai. Jadi hari ini sudah hafal berapa hadis? 14 hadis sudah? Sudah hafal 14 hadis? Alhamdulillah. Sudah hafal 14 hadis? Alhamdulillah. Insyaallah. Atau qadarullah? Tasabaku fil khairat. Berlomba dalam kebaikan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, yatazahamu alaina ar-rijal." Atau kama qala Rasulullah sallallahu mengatakan, laki-laki itu mereka lebih banyak mendapatkan perhatian pendidikan daripada perempuan. Ya Rasulullah, kasih kami jadwal juga untuk belajar. Itu dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh
mengejar ketinggalan. So kalau ya kalian tumpuk tidak selesaikan target hari itu, maka itu akan menumpuk, artinya tidak. Akhirnya tidak selesai target. Ya. Namanya kalau kita sedang mengupayakan yang terbaik, itu jangan menganggap bahwa tidur akan normal, makan akan normal, istirahat akan normal. Ya, kita akan santai-santai. Kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan di waktu-waktu yang lain. Tidak. Ketika kita sedang lomba, ketika kita sedang mengupayakan yang terbaik, berarti yang lain kita sisihkan dulu semua. Kita fokus. Man talabal ilma saharal layali, Imam Syafi'i. Yang penuntut ilmu itu kalau ingin mendapatkan ilmu, dia harus begadang. Dia harus begadang, kurangi tidur. Kurangi tidur. Jadi harus meningkatkan motivasi, harus meluangkan waktu. Jadi kadang orang ingin mendapatkan yang terbaik, tapi usaha yang sama. Usaha yang sama. Hari ini gagal, besok dia rencananya sukses, tapi usahanya sama. Jam tidurnya sama, makannya sama, istirahatnya sama. Kemudian dia mengharapkan hasil yang lebih baik daripada apa yang dia capai hari ini. Itu tidak akan. Sebab Allah mengatakan, "Walladzina jahadu", kalian bersungguh-sungguh dulu. Bersungguh-sungguh, baru Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan. Jadi makanya target hari ini selesaikan hari ini. Jangan disimpan sampai besok. Itu akan menumpuk terus. Sampai selesai 1 minggu yang dihafal cuma 6 hadis. Hari pertama 1, hari kedua 1, hari ketiga 1. Kata Yahya bin Abi Katsir, "Lan tanalal ilma birahatil jasadi." Engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu dengan cara bersantai-santai. Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan cara bekerja keras. Lan tanalal ilma birahatil jasad. Kau tidak akan mendapatkan ilmu dengan cara bersantai-santai. Harus bekerja keras. Harus bekerja keras. Ini pernah terjadi, saya alami. Kalau bukan sekitar tahun 2009 tingkat 2 di Mesir kuliah. Saya antara tidur dengan terbangun. Kemudian saya antara mimpi dengan tidak. Seseorang menepuk pundak saya dan dia menamakan dirinya Abdullah bin Abbas dengan keras. Kemudian mengucapkan perkataan ini, "Kau tidak akan mendapatkan ilmu dengan cara bersantai-santai." Bangun sakit. Tepukan tersebut sakit. Dan itu sangat membekas dan selalu saya ingat. Jadi kalau ingin berilmu, jangan santai-santai.
40 hadis. Terkadang orang menghafal 40 hadis ini hanya sekali duduk. Sekali duduk, tidak pernah berdiri dari duduk, tidak pernah berdiri hafal 40 hadis. Hafal 40 hadis. Saya mengetahui ada orang yang seperti itu. Sekali duduk dia menghafal 40 hadis. Sekali duduk dia hafal satu kitab. Misalnya bait ilmu atau nazam-nazam ilmu. Sekali duduk yang nazamnya 30, 40 itu dia hafal sebelum dia berdiri. Dia dan memang terbiasa melakukan hal-hal yang seperti itu. Cenderung memberikan kewajiban kepada dirinya apa yang Allah tidak wajibkan. Mengatakan saya tidak mau berdiri kecuali saya hafal ini. Tidak berdiri dan dia hafal. Itu motivasi dan tentu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bersantai-santai tidak bisa mendapatkan apa-apa. Jadi kalau kita sedang mengupayakan yang terbaik, kita harus bersungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa merampungkan ini 40 hadis, menjaga lisan. Dan insyaallah selanjutnya hadis ke 15. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.